Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Antoni dan kakak-kakak Asdos. Kami dari kelompok 5 dengan topik penginputan poin di STARS ADSI D dengan beranggotakan saya Christian Nugraha Cahyadi 682022125. Saya Abdi Duta Makares Zega dengan NIM 682022-025. Saya Amadhya Talita Budiman dengan NIM 682022-002. Baik, pada pembahasan pertama, kita akan masuk ke latar belakang studi kasus yang telah kami dapatkan. Universitas Kristen Satyawacana mewajibkan mahasiswanya untuk mengumpulkan poin keaktifan sebagai syarat kelulusan. Sebelum menggunakan sistem STARS, penginputan poin dilakukan secara manual oleh staf Direktorat Kemahasiswaan yang dinilai tidak efisien dan memakan waktu yang sangat lama. STARS adalah website penginputan poin yang dikembangkan oleh UKSW, tetapi masih mengalami beberapa masalah seperti tidak terhubung dengan siasat dan masih adanya proses manual dalam penginputan poin. Jadi, sebelum penggunaan sistem STARS, Direktorat Kemahasiswaan masih menggunakan sistem siasat. Meskipun menggunakan sistem, proses penginputan poin masih dilakukan secara manual di kantor Direktorat Kemahasiswaan. Lanjut kepada alur proses bisnis. Pada alur proses bisnis ini terbagi menjadi 3 aktor. Untuk case pertama adalah dilakukan oleh panitia atau LK. Yang pertama adalah panitia atau LK memilih menu upload kegiatan, kemudian memilih input laporan dan detail kegiatan. Setelah memilih laporan dan detail kegiatan, akan memilih input data peserta. Setelah melakukan penginputan data peserta, panitia atau LK akan memilih menyimpan data. Lanjut kepada proses mahasiswa. Proses ini dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan eksternal universitas. Nah, untuk itu mahasiswa perlu melakukan penginputan sertifikat secara mandiri. Nah, pada prosesnya mahasiswa masuk ke opsi menu KKM, memilih klik tambah kegiatan eksternal, lalu memilih input kegiatan eksternal, dan melakukan penyimpanan data. Nah, departemen sendiri akan mengelola penginputan poin, di mana admin akan menentukan poin, memvalidasi sertifikat mahasiswa, dan melakukan input poin keaktifan pada website STARS. Nah, untuk problem statement-nya, kelompok kami menemukan 3 problem yang didapati pada sistem STARS ini. Yang pertama adalah STARS tidak terhubung dengan siasat. Penjelasannya adalah seperti ini, di mana ketika mahasiswa ingin melihat poin keaktifan, maka mahasiswa harus mengakses website STARS. Sehingga menurut kami ada baiknya apabila untuk fitur melihat poin keaktifan itu disambungkan kepada sistem siasat agar lebih terintegrasi dan tidak merepotkan mahasiswa. Yang kedua adalah sistem keamanan belum diuji. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa sistem STARS ini adalah sistem yang baru dibangun pada tahun 2020, sehingga sistem keamanannya belum diuji. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Karena apabila sistem keamanan belum diuji, maka kerentanan terhadap pencurian dan pembobolan data dapat terjadi kapan saja. Nah, yang ketiga adalah sistem masih menggunakan proses manual. Nah, pada alur proses bisnis tadi, seperti yang kita lihat bahwa sistem validasi sertifikat itu masih dilakukan secara manual oleh staf Direktorat Kemahasiswaan, di mana staf Direktorat Kemahasiswaan harus mengecek satu persatu dokumen yang dilampirkan oleh panitia ataupun mahasiswa, sehingga nantinya baru bisa dikonversi menjadi poin keaktifan di STARS. Untuk metode pengembangannya sendiri, kelompok kami memilih metode prototype. Metode prototype yaitu metode yang memungkinkan para pengguna atau user
untuk memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Sehingga dari situ, kerusakan atau error pada sistem pun segera diatasi sebelum dirilis. Oleh alasan tersebut, kelompok kami memiliki alasan yang cukup kuat untuk memilih prototipe ini sebagai metode pengembangan sistem STARS. Lanjut pada metode pengumpulan requirement, yaitu interview. Metode pengumpulan requirement yang kami gunakan adalah interview. Pada saat itu, kami langsung turun ke lapangan dan mengunjungi narasumber, yaitu Kak Claudia sebagai staf Direktorat Kemahasiswaan. Di sana, kami bertanya mengenai proses bisnis dari sistem penginputan poin dan kelebihan serta kekurangan dari sistem tersebut. Sebelumnya, kami juga sempat meminta izin untuk melihat sistem secara langsung kepada narasumber. Meskipun sistem yang diperlihatkan tidak sespesifik mungkin, tetapi yang diberikan cuma sekedar alurnya saja, sehingga tidak terlalu spesifik. Selanjutnya ada use case dari penginputan poin di STARS. Faktor yang pertama adalah panitia atau LKF. Yang pertama, memilih menu upload kegiatan. Dilanjutkan dengan memilih menu input laporan dan detail kegiatan. Dilanjutkan lagi input data peserta dan sertifikat. Lalu terakhir memilih menyimpan data. Faktor kedua adalah mahasiswa. Mahasiswa memilih menu mahasiswa. Dilanjutkan memilih menu KKM. Lalu memilih menu tambah kegiatan eksternal. Dilanjutkan dengan input data kegiatan eksternal. Yang terakhir memilih menyimpan data. Faktor yang ketiga adalah Direktorat Kemahasiswaan. Direktorat Kemahasiswaan memiliki tugas mengelola penginputan poin dan menetapkan poin keanggotaan dan melakukan validasi kegiatan dan sertifikat. Selanjutnya ada tabel identifikasi aktor. Panitia atau LK fakultas adalah salah satu bagian dari kepanitiaan atau LKF yang bertugas untuk mengurus semua kegiatan yang diselenggarakan di universitas atau fakultas dan bertugas untuk menginput poin keaktifan dari mahasiswa. Mahasiswa adalah anggota yang turut berpartisipasi dalam setiap acara yang diselenggarakan di luar kampus dan menginput poin sertifikat kegiatannya. Direktorat Kemahasiswaan adalah badan yang bertugas untuk memverifikasi poin keaktifan dari mahasiswa. Selanjutnya adalah tabel identifikasi uses. Home merupakan halaman awal, input laporan dan detail kegiatan. Suatu bagian untuk menginput laporan dan detail-detail kegiatan. Input data peserta dan sertifikat. Suatu bagian untuk menginput data dan sertifikat. Menyimpan data merupakan proses menyimpan data. Menu KKM merupakan halaman STARS untuk menambah kegiatan eksternal. Tambah kegiatan eksternal merupakan fungsi untuk menambah kegiatan input data merupakan proses menambah informasi atau data kegiatan yang diikuti. Mengelola penginputan poin merupakan proses pengelolaan penginputan poin. Menetapkan poin keaktifan merupakan proses menentukan jumlah poin kegiatan. Yang terakhir, validasi kegiatan dan sertifikat merupakan proses verifikasi yang dilakukan oleh sistem untuk validasi kegiatan dan sertifikat yang telah diinput. Lanjut pada bagian activity diagram, di mana proses akan bermula pada sistem, di mana sistem akan menampilkan home dan menu. Setelah itu akan dimulai oleh panitia atau LKF, di mana panitia atau LKF akan memilih menu upload kegiatan. Sistem menampilkan UI menu upload kegiatan, kemudian memilih menu input laporan dan detail kegiatan. Sistem menampilkan UI menu laporan dan detail kegiatan. Lalu panitia atau LKF akan melakukan input data peserta dan sertifikat.
Setelah melakukan penginputan, panitia atau LKF akan memilih menyimpan data. Nah, setelah itu, sebelum disimpan ke database, Direktur Kemahasiswaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah dikirim oleh panitia atau LKF. Jika invalid, maka akan menampilkan data tidak lengkap dan kembali ke panitia menginput kembali data peserta dan sertifikat secara lengkap. Jika valid, maka sistem akan mendapatkan data telah tersimpan. Setelah itu, database akan melakukan penyimpanan data. Lanjut kepada proses penginputan oleh mahasiswa sendiri. Untuk kegiatan eksternal, mahasiswa akan memilih menu mahasiswa, sistem menampilkan UI menu mahasiswa, kemudian memilih menu KKM, sistem menampilkan UI menu KKM, kemudian memilih menu tambah kegiatan eksternal. Nah, sistem akan menampilkan UI menu tambah kegiatan eksternal, dan kemudian mahasiswa melakukan penginputan data kegiatan eksternal. Setelah melakukan penginputan data, mahasiswa akan memilih menyimpan data. Setelah menyimpan data, Direktorat Kemahasiswaan akan melakukan verifikasi. Sama seperti kasus pada panitia atau LKF, akan ada invalid dan valid. Jika invalid menampilkan data tidak lengkap, dan jika valid menampilkan data telah tersimpan. Setelah itu proses berakhir pada database menyimpan data. Lalu selanjutnya ada class diagram yang terdiri dari menu boundary, control, dan entity. Yang pertama pada menu KKM terdapat valid, point, nama kegiatan, kelompok kegiatan, dan tambah kegiatan. Lalu dilanjutkan pada control terdapat fungsi view dan set tambah kegiatan. Lalu pada entity semuanya disatukan. Lalu selanjutnya untuk penghubungnya terdapat variabel 1 dan 1 bintang yang berarti pada menu KKM dapat menginput satu kegiatan atau lebih. Lalu pada boundary tambah kegiatan eksternal terdapat nama kegiatan, tahun pelaksanaan, tahun kegiatan, link foto, link dokumen, dan save atau menyimpan data. Lalu pada kontrol terdapat view, input nama kegiatan, input tanggal pelaksanaan, input tahun, input link kegiatan, input link foto, input link dokumen, dan save atau menyimpan data. Lalu pada entity-nya juga disatukan. Lalu pada penghubung yang selanjutnya juga terdapat 1 dan 1 bintang, yang berarti kita dapat mengupload hanya satu kegiatan atau lebih. Pada menu upload kegiatan terdapat data kegiatan, data peserta, sertifikat, dan save atau menyimpan data. Lalu pada kontrol terdapat view, input data kegiatan, input data peserta, input sertifikat, dan save atau menyimpan data. Dan di entity-nya disatukan juga. Lalu yang terakhir ada kontrol, yaitu validasi, yang terdapat validasi poin keaktifan, validasi data kegiatan, validasi data peserta, dan validasi sertifikat. Lanjut pada diagram sequence. Yang pertama adalah sequence panitia atau LKF. Untuk menu pertamanya adalah menu upload kegiatan. Nah, di sini terdapat 3 lifeline. Ada boundary UI tampilan data, control system, dan boundary UI upload kegiatan. Untuk prosesnya, yang pertama adalah panitia akan memilih menu, kemudian perintah tersebut dikirim ke control system, kemudian control system akan menampilkan menu pada boundary UI upload kegiatan. Gambaran collaboration-nya seperti ini. Lanjut pada sequence menu input dan laporan kegiatan, sama seperti yang sebelumnya. Lifeline-nya ada 3. Yang pertama boundary UI tampilan menu, control system, dan boundary UI menu input laporan dan detail kegiatan. Panitia atau LKF akan memilih menu,
Kemudian untuk sistem menerima perintah, dan boundary UI akan menampilkan menu input laporan dan detail kegiatan. Gambaran collaboration-nya seperti ini. Lanjut pada sequence input data peserta dan sertifikat, panitia atau LKF akan melakukan input data, dan pada menu input data peserta dan sertifikat, dan kontrol sistem akan menerima data, dan entity database akan menyimpan data sementara sebelum diverifikasi. Gambaran collaboration-nya seperti ini. Lanjut pada sequence menyimpan data. Nah, pada sequence menyimpan data, panitia atau LKF akan memilih menyimpan data pada boundary UI menyimpan data, lalu kontrol sistem akan menerima data, dikirimkan ke Direktorat Mahasiswaan. Direktorat Mahasiswaan akan melakukan validasi. Setelah dilakukannya validasi, akan mengirim data ke entity database untuk disimpan. Untuk valid-invalidnya, kontrol sistem akan menampilkan invalid, dan muncul tampilan invalid apabila data yang diinput tidak lengkap. Proses valid terjadi apabila data yang disimpan lengkap dan sudah diverifikasi oleh Direktorat Kemahasiswaan. Gambaran collaboration-nya adalah seperti ini. Lalu ada sequence menu mahasiswa. Faktor pertama adalah mahasiswa. Lalu plan ada 3. Yang pertama, boundary UI tampilan menu, kontrol sistem, boundary UI menu mahasiswa. Mahasiswa memilih menu, lalu diterima oleh boundary UI tampilan menu. Lalu, kontrol sistem akan menerima data dan akan dikirim dari boundary UI menu mahasiswa, dan boundary UI mahasiswa menampilkan tampilan menu. Berikut adalah collaboration menu mahasiswa. Selanjutnya adalah sequence menu KKM. Di sini ada 3 levelan. Yang pertama, boundary UI tampilan menu, kontrol sistem, boundary menu KKM. Mahasiswa memilih menu, lalu kontrol sistem akan menerima data, lalu kontrol sistem akan mengirim ke boundary UI menu KKM, dan boundary UI KKM menampilkan menu tampilan. Berikut adalah collaboration menu KKM. Selanjutnya adalah sequence menu tambah kegiatan eksternal. Mahasiswa memilih menu, lalu boundary UI tampilan menu akan mengirimkan data ke kontrol sistem, dan kontrol sistem akan menerima data dari boundary tampilan menu. Lalu kontrol sistem akan mengirim ke boundary UI menu kegiatan tambah eksternal, dan boundary UI menu kegiatan eksternal akan menampilkan menu kegiatan. Berikut adalah collaboration menu tambah kegiatan eksternal. Selanjutnya adalah sequence input kegiatan eksternal. Yang pertama, mahasiswa akan menginput data, lalu boundary UI tampilan kegiatan akan mengirim data kepada control system, dan entity database menerima data dari control system. Boundary UI data kegiatan menampilkan data dari entity database, lalu verifikasi. Boundary UI data kegiatan eksternal akan mengirim kembali data kegiatan ke boundary UI tampilan kegiatan. Berikut adalah collaboration input kegiatan eksternal. Berikut adalah sequence menu menyimpan data. Pertama, mahasiswa akan memilih menu pada boundary UI tampilan menu. Lalu, kontrol sistem akan menerima data,
Dilanjutkan dengan control system mengirimkan data ke boundary UI menu menyimpan data, dan boundary UI menu menyimpan data akan menampilkan tampilan ini. Berikut adalah collaboration menu menyimpan data. Sequence mengelola penginputan poin. Direktorat Kemahasiswaan dapat menetapkan poin keaktifan, dilanjutkan dengan validasi kegiatan SEC dan sertifikat. Lalu, control system akan menerima data dari boundary UI penginputan poin. Dilanjutkan, control system akan mengirim data ke entity database. Lalu, entity database akan menyimpan data. Berikut adalah collaboration mengelola penginputan poin. Lalu selanjutnya ada komponen diagram. Yang pertama terdapat mahasiswa yang nantinya akan menginput data kegiatan pada menu KKM ditambah kegiatan eksternal. Mereka akan menginput nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, tahun kegiatan, link foto kegiatan, dan link dokumen pendukung. Dan dari situ menu KKM akan mengirim data kegiatan kepada panitia atau LKF dan akan diinput oleh panitia atau LKF yang terdiri dari data kegiatan, data peserta, dan sertifikat kegiatan. Lalu dari situ, data tersebut juga akan dikirimkan kepada Direktorat Kemahasiswaan dan akan divalidasi. Validasi tersebut terdiri dari poin keaktifan, data kegiatan, data peserta, dan sertifikat kegiatan. Lalu nantinya data tersebut akan diverifikasi oleh database dan datanya akan di-share ke database. Selanjutnya ada deployment diagram. Dari sisi kiri ada hardware, smartphone, Android, internet, web browser, lalu ada stars. Dalam PC, internet, web browser, lalu stars. Dan dihubungkan ke web browser stars menggunakan HTTPS. Di web browser stars dapat memilih menu mahasiswa, memilih menu KKM. Chris, Ngomong gimana? lu suaranya mendem. Oh iya? Iya. Halo. Ulang ya, udah. Udah. Saya lanjutkan 3, 2, ngomong 3 ya. 3, 2, 1. Deployment diagram. Oh, gini aja. Dek, kalau kamu nggak ngomong, di mute aja gimana? Biar nggak mantul. Nggak ngaruh ya? Speaker ya? Kayaknya iya deh. Enggak. Dia butuh mute nggak? Di mute aja, dia kan nggak buka PPT, nggak buka ini kan? Kamu mute bisa nggak, Dek? Lihat aja, berarti. Ya kayaknya iya. Nanti kalau kamu ngomong baru dibuka ya. Jangan lupa ya. Oh, oke. Oke. Berarti kamu aja. Ya. 3, 2, 1. Deployment diagram. Di kiri ada hardware, ada smartphone dan PC. Dari sisi smartphone ada Android, internet, web browser, lalu ada stars. Yang dari PC ada internet, web browser, lalu masuk ke dalam stars. Selanjutnya akan dihubungkan ke web browser stars menggunakan HTTPS. Web browser stars berisikan memilih menu mahasiswa, memilih menu KKM, memasukkan data kegiatan eksternal, lalu menyimpan data kegiatan eksternal. Dari web browser stars akan dihubungkan ke database menggunakan TCP/IP. Database stars memiliki database berupa database service XC. Lalu ada MySQL database. Lalu yang terakhir ada penutup, yang terdiri dari yang pertama adalah kesimpulan. Pada penelitian yang kami lakukan, pastinya kami juga menemukan kemudahan dan kesulitan.
Menurut kami, proses termudahnya terjadi pada saat kami melakukan interview dengan narasumber. Karena pada saat itu narasumbernya sendiri dapat menjawab setiap pertanyaan yang kami paparkan dan dapat memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Sedangkan untuk proses tersulitnya terjadi pada saat kami meminta izin untuk melihat sistemnya secara langsung. Namun tidak diizinkan oleh narasumber karena itu merupakan privasi dan tidak bisa asal diperlihatkan dan disebarkan kepada orang lain. Selain itu, kami juga menemukan kesulitan pada saat membuat diagram UML. Karena dalam proses pembuatannya sendiri, kita memerlukan ketelitian lebih dan harus bisa mencakup semua proses bisnis. Dan yang terakhir ada saran pengembangan. Saran pengembangan yang diperlukan oleh STARS adalah koneksi terhadap siasat, pengujian keamanan sistem, dan peningkatan kemampuan validasi oleh sistem. Sehingga pekerjaan manual yang dilakukan oleh staf Direktorat Kemahasiswaan bisa dihilangkan. Dan menurut kami juga pengembangan yang wajib dilakukan terlebih dulu adalah pengujian terhadap keamanan sistem. Karena kemungkinan terjadinya pencurian dan pembobolan data bisa terjadi kapan saja. Sekian dari kami kelompok 5. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.